Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Pertama, sekarang kita akan belajar tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak sekalian, di materi yang lalu kita sudah belajar dari zaman ke zaman bagaimana Pancasila itu diterapkan. Di awal kemerdekaan Pancasila tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena adanya ancaman-ancaman terhadap negara baik dari dalam maupun dari luar. Lalu kemudian di era Orde Lama juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik tahun 1959 sampai 1959 sampai 1965 juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Lalu kemudian masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Ya. Sebenarnya Orde Baru itu punya semangat anak sekalian. Namanya saja Orde Baru, pengertiannya adalah orde atau masa di mana pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Ternyata di masa itu anak sekalian, masa Orde Baru juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, antara lain korupsi ya yang mulai merajalela, lalu kemudian pelanggaran hak asasi manusia yang sangat banyak ya. Nanti di SMA kalian akan belajar pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Lalu kemudian pembangunan ya yang tidak merata ya, hanya untuk daerah tertentu dan kelompok-kelompok tertentu saja. Ini merupakan suatu penyimpangan anak sekalian. Lalu kemudian di masa Orde Reformasi diharapkan dengan adanya Orde Reformasi tahun 98 di mana pemerintahan Orde Baru ditumbangkan oleh massa atau disebut dengan people power yang digelorakan oleh para mahasiswa pada tahun itu anak sekalian, agar Pancasila ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar pada masa ini. Ternyata pun demikian anak sekalian, Pancasila belum bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Korupsi masih di mana-mana, pelanggaran hak asasi manusia masih banyak, pembangunan juga masih belum merata. Tapi ada satu hal anak sekalian yang perlu kita garis bawahi, bahwa sampai saat ini walaupun Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar, tapi Pancasila masih kokoh. Ya, masih kokoh sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, inilah yang perlu kita kaji. Ya, kenapa sampai sekarang Pancasila kok masih bertahan? Pertanyaannya kemudian, apakah Pancasila ini sebagai dasar negara dan sebagai ideologi masih relevan? Masih relevan artinya masih sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kita tahu anak sekalian, ada ideologi yang besar, ya, yang besar dianut oleh banyak negara, tetapi kemudian runtuh. Ya, contoh yaitu ideologi komunis. Di negara asalnya, di Soviet runtuh. Di Cina memang masih ada partai komunis, tetapi komunis itu sendiri sudah tidak seperti dulu. Sudah mulai komunis yang liberal begitu. Ya, padahal antara liberal dan komunis itu saling bertentangan, tidak akan bisa ketemu. Nah, Pancasila walaupun mendapatkan tantangan yang begitu besar mulai dari sejak ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45 sampai sekarang, tantangannya sangat besar, tapi Pancasila itu sangat kuat. Tentu kalian ingat setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Artinya Pancasila itu sakti. Kenapa disebut Pancasila itu sakti dan diperingati setiap tanggal 1 Oktober? Karena Pancasila itu berkali-kali ingin diganti oleh kelompok tertentu, terutama oleh kelompok PKI
lalu kemudian ada kelompok ekstremis, ya, lalu kemudian kelompok-kelompok lain yang melakukan pemberontakan di periode 45 sampai 59. Ternyata Pancasila tidak goyah, sampai sekarang masih dipegang teguh oleh rakyat Indonesia. Tapi yang perlu kita tekankan saat ini adalah merevitalisasi Pancasila. Apa revitalisasi? Re itu kembali, vital itu penting. Jadi menganggap Pancasila itu penting kembali. Ya, jadi bangsa Indonesia itu harus diajarkan, dididik bagaimana membuat Pancasila ini penting. Sehingga Pancasila ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika Pancasila ini dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan mudah bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara yang 4, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan yang ada di dalam alinea keempat ini akan mudah tercapai kalau Pancasila dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, ini anak sekalian yang perlu kita kaji pada saat ini. Nah, anak sekalian, sejak ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, maka konsekuensinya adalah Pancasila ini harus dijadikan landasan, fondasi bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia di dalam beraktivitas, di dalam menjalankan roda pemerintahan, ya, dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan negara. Itu sudah konsekuensi, karena bangsa Indonesia sudah menerima Pancasila ini sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa. Nah, nanti kalau kalian ingin membaca ini, kalian bisa post, ya, sehingga kalian bisa menulis. Nah, anak sekalian, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, ya, di materi yang pertama, ada 3 ya, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ya, itu harus kita benar-benar kita laksanakan. Akan tetapi ada nilai-nilai yang tidak boleh berubah, yaitu nilai dasar. 5 nilai itu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu nilai dasar yang tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Ya. Kenapa? Karena ini adalah nilai dasar yang menjadi dasar negara dan ideologi. Yang boleh diubah adalah nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai instrumental adalah nilai yang sudah diwujudkan ke dalam peraturan perundangan, menjadi undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, bagaimana Pancasila kok bisa bertahan sampai sekian lama, sampai 75 tahun, nih, karena video ini dibuat pada tahun 2020, berarti Indonesia merdeka sudah 75 tahun, Pancasila masih bertahan. Ini jawabannya adalah, anak sekalian, karena Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Nah, apa ini maknanya ideologi terbuka, anak sekalian? Ya. Dan bagaimana keterbukaan nilai-nilai Pancasila? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian ketahui jawabannya setelah kalian mempelajari materi berikut. Jadi, mengapa Pancasila bisa bertahan sampai sekarang? Karena Pancasila adalah ideologi terbuka. Itu kuncinya di situ. Nah, apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Ya, banyak sekali pengertian yang diberikan oleh para ahli, anak sekalian. Kita lihat, ya, ada Sujono Puspowardoyo, ada Mubyarto, dan lain sebagainya. Sampai pada yang D, Frans Magnus Suseno juga memberikan pengertian tentang ideologi terbuka. Kalian nanti bisa post videonya, lalu kalian baca dan pahami. Namun anak sekalian, dari sekian banyak pengertian
Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya, Bapak bisa simpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu bisa diterima, ya, bisa diterima, difahami oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Bapak ulangi lagi. Oke, anak sekalian, Bapak ulangi. Ideologi terbuka adalah ideologi yang nilai-nilainya bisa diterima, dipahami oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai di dalam Pancasila itu bisa diterima dan bisa difahami oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Bangsa yang beradab itu adalah bangsa yang menerima nilai-nilai kemanusiaan, yang menganggap manusia itu adalah manusia. Nah, sekalian, bangsa yang tidak beradab adalah bangsa yang keji. Nah, bangsa-bangsa yang seperti ini tidak menerima nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai yang bagaimana? Nah, Bapak buktikan. Misalnya nilai dasar ketuhanan. Anak sekalian, hampir semua bangsa di dunia ini percaya akan adanya Tuhan. Ya, baik Tuhannya yang nampak ataupun Tuhannya yang enggak nampak. Namun kepercayaan dia terhadap keberadaan Tuhan itu ada yang diwujudkan dalam bentuk menganut agama dan ada yang tidak. Nah, itu masalahnya. Ada orang yang percaya pada Tuhan tetapi enggak mau menganut agama. Kalau di Indonesia namanya aliran kepercayaan. Gitu. Nah, ada juga yang percaya pada Tuhan tapi tidak beragama, pokoknya Tuhan itu ada, gitu aja. Ada juga yang memilih agama. Kalau di Indonesia agama yang diakui ada 6, ya. Ada, kalau diurutkan datangnya yang pertama ke Indonesia adalah Hindu, Buddha, lalu kemudian Islam, Kristen, Katolik, ya, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, ini anak sekalian. Nah, ketuhanan, hampir semua bangsa di dunia ini percaya pada Tuhan, termasuk negara-negara ateis, ya, negara komunis. Di dalamnya juga bangsanya percaya pada Tuhan. Lalu kemudian sila yang kedua, kemanusiaan. Anak sekalian, semua manusia di dunia ini ingin dianggap sebagai manusia, ingin dimanusiakan, dan harkat dan martabatnya diakui. Lalu kemudian kedudukannya ingin diakui sebagai manusia, derajatnya sama. Bapak yakin itu, dan kalian pun paham bahwa semua manusia tidak mau dibeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan atau kebangsaan. Semua manusia di dunia ini pasti ingin bersatu. Buktinya ada namanya PBB, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, itu maknanya bahwa bangsa di dunia ini ingin menjadi satu, bagian dari manusia atau dari bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu sila keempat, kerakyatan, ya, demokrasi, ya, tidak asing lagi, ya. Lalu kemudian keadilan sosial. Siapa manusia yang tidak ingin diperlakukan secara adil? Ya, manusia yang waras, yang punya akal sehat pasti ingin diperlakukan secara adil. Nah, ini membuktikan bahwa Pancasila ini adalah ideologi terbuka karena nilai-nilainya diterima dan difahami oleh bangsa-bangsa di dunia. Oke, anak sekalian, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti akan Bapak lanjutkan apa ciri-ciri dari ideologi terbuka. Ya, terima kasih atas perhatian. Nah, terus pelajari materi-materi yang Bapak masukkan di dalam Google Classroom. Ya, lalu kerjakan tugasnya agar kita sepaham. Oke, silakan dipelajari, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.